Halo guys, balik lagi sama kita Sadaya Family. Kali ini kita mau ke Bandung lagi nih guys. Tapi aku lewatnya jalan tol Pamulang dan akan keluar di tol Cibitung yang baru. Nah, bagi yang belum tahu, tol Pamulang ini udah nembus sampai tol Cibitung Bekasi nih. Jadi bagi yang mau ke Bandung itu tuh sekarang dari Pamulang ke Cibitung Bekasi aja itu udah nggak nyampe 1 jam. Jadi cepet banget, dan ini view sepanjang jalan dari tol Pamulang sampai tol Cibitung. Nah, ini kita udah masuk ke gerbang tol Cibitung Bekasinya teman-teman. Nah, ini vlognya aku cepetin ya, aku sulap tiba-tiba dari Bandung. Ini aku mau main di area kota Bandung aja sih teman-teman. Nah, di sini kita lewat jembatan Pasopati nih. Dulunya jembatan ini namanya Pasopati dan sekarang namanya Jalan Layang Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmaja. Nah, destinasi pertama kita ini kita akan main atau kita akan mengunjungi ke salah satu museum di Bandung. Nah, ini aku pertama kali ke Museum Gedung Sate. Ini parkirannya. Kita datang tuh udah agak siang sih. Cuma di sini kalau weekend itu ternyata banyak banget yang olahraga, guys. Jadi ada yang sepeda, lari, jogging. Terus anak-anak tuh ada yang bisa sepatu roda. Karena di sini tuh memang tempat untuk olahraga ya untuk weekend. Nah, ini dia pintu masuk Museum Gedung Sate. Kalau bagi kalian yang membawa kendaraan bermobil, itu kalian bisa masuk dari pintu timur atau dari pos 6, dan kesini itu kalian bisa reservasi dulu via Instagramnya. Namun kalau nggak sempat reservasi, sebenarnya di sini juga bisa secara walk-in ya teman-teman. Tapi untuk baiknya lebih baik reservasi supaya nggak penuh. Bagi kalian yang mau bawa rombongan, di sini juga bisa banget teman-teman, karena di sini itu sifatnya bisa rombongan dan bisa individu. Jadi untuk turnya sendiri itu dua-duanya bisa untuk kelompok ataupun individu ya. Nah, ini kita masuk langsung diarahkan ke loket pembelian tiketnya. Nah, ini nih kita udah dapat tiketnya bentuknya gelang, dan Gedung Sate ini buka dari Selasa sampai hari Minggu setengah 10 pagi sampai jam 4 sore. Dimana HTM-nya sendiri ini untuk museum turnya itu hanya Rp5.000 per orang teman-teman, murah banget kan. Nah, untuk memakan gelangnya kalian bisa langsung pakai sendiri atau nanti bisa dibantu oleh petugas museumnya. Nah, karena aku pas datang ke sini tuh pas mau ada pemutaran film teaternya, jadi aku langsung diarahin sama petugasnya untuk nonton film dulu nih di dalam teater Museum Gedung Satenya. Nah, ini tuh kita masuk langsung menuju ruangan teater. Nah, film ini berdurasi kurang lebih 7 menit. Kalian bisa tonton, dan di sini aku akan spill sedikit filmnya ya. Selamat tonton. Sebuah bangunan megah dengan arsitektur multikultur antara arsitektur timur dan barat yang harmonis. Satu abad penjara Belanda. Kompleks ini bernama Hoogeveenendagsbedrijven. Gedung Sate adalah gedung pertama yang dimahakarya karena berhasil memadukan berbagai elemen nilai arsitek kebudayaan timur dan barat dengan serasi. Sejak diresmikan pada tahun 1930, Gedung Sate difungsikan sebagai kantor pusat Departemen van Verkeer en Waterstaat dan sentrale biblioteek. Nah, itu dia sedikit cuplikan film Gedung Sate. Bagi kalian yang mau nonton lebih lengkap, silahkan langsung berkunjung ke Museum Gedung Sate ya. Di sini juga ada kayak koleksi buku-buku sejarah dari zaman Belanda. Lihat ya, tebel banget, siapa yang bisa baca coba. Nah, di sini aku langsung tunjukin turnya ya. Di sebuah kota besar, jadi beliau tuh punya pandangan visioner pada zamannya. Oleh karena itu beliau memerintahkan bupati pada saat itu, yaitu Bapak Wiranto Kusuma II, untuk membangun landmark Bandung atau wilayah atau bangunan pertama di Bandung. Yang pertama dibangun yaitu alun-alun Bandung, lalu setelah itu ada Cikal Bakal Pasar Baru dan Masjid Agung Bandung. Sampai betul ada lagi jawaban lain. Misal pegawainya orang Madura semua misalkan. Karena tingkat lantainya ada sesuai dengan satenya di situ. Mungkin ya. Jawaban lebih tepatnya adalah betul tadi ada sate di atasnya. Tapi benda mirip sate ini fungsinya sebagai penangkal petir. Ya, dan sate ini sendiri ini benar-benar melambangkan sebuah sate akan teteh. Tapi bukan sate Padang, bukan sate jando, bukan. Ini adalah sate jambu air.
Karena masyarakat lokal pada zaman dulu senantiasa makan jambu air sambil gitu susu. Kayak gitu. Jadi melambangkan kesuburan kesejahteraan. Betul, kayak gitu. Dan nama asli dari gedung ini adalah dari bahasa Belanda. Itu gedung Departemen van Verkeer en Waterstaat Boekerdeel en Baden-Württemberg. Bang Adola. Gedung Departemen van Verkeer en Waterstaat Boekerdeel en Baden-Württemberg. Ada yang tahu nggak kenapa tebalnya 1 meter sih? Kenapa nggak kayak tembok pada umumnya? Biar apa misalkan? Anti gempa. Betul, anti gempa. Ada lagi? Biar alam, semisal ada gempa bumi, ada serangan dari musuh, alarmnya difungsikan, sirennya difungsikan, dan juga ada aturan di mana tidak boleh ada gedung yang tingginya melebihi tinggi gedung sate. Itu kenapa radiusnya bisa sampai 60 km. Nah itu dia teman-teman sedikit tour yang bisa aku videoin. Jadi Museum Gedung Sate ini adalah sebuah museum yang dibangun khusus untuk menjelaskan gaya arsitektur dan nilai sejarah dari Gedung Sate, dengan konsep memberikan informasi kepada museum ini tuh menggunakan teknologi media interaktif. Nah tapi di dalamnya itu kita bisa ikut tour kayak gini nih. Jadi nanti kita ada satu pemandu atau satu petugas dari Gedung Sate yang bisa memandu kita untuk mengetahui apa sih sejarah-sejarah di Gedung Sate, dimana di dalam itu juga banyak interaktif kayak gini. Jadi anak-anak tuh bisa seneng banget, gak akan bosen karena dalamnya itu banyak permainan, banyak lampu-lampunya. Nah ini juga ada beberapa simulasi gambar atau barang yang ada pada zaman Belanda, tapi ini mungkin hanya ilustrasi aja ya teman-teman, bukan aslinya. Nah di ujung sana juga ada toiletnya masih di dalam museumnya, jadi kalian nggak perlu keluar lagi. Toiletnya cukup bersih dan ada juga di sini galeri kopi Jawa Barat deket loketnya ya teman-teman. Jadi kalian bisa ngopi-ngopi juga setelah tur museum. Nah segini dulu untuk vlog kita Gedung Satenya. Kita habis ini mau lanjut ke tur museum lagi. Ada yang tahu mau kemana? Nah kita jalan sedikit aja, sekitar kurang dari 1 kilo sih kalau untuk jalan kaki. Kita pindah ke Museum Geologi. Ini tepatnya ada di seberang Gedung Sate, gak jauh, masih bisa ditempuh dengan jalan kaki juga. Nah sebelum masuk Museum Geologi, di sini kita akan dicegat satpam dan kita akan diminta untuk scan barcode dulu sebelum masuk ke loket tiket. Nah di sini juga aku akan tunjukin jam operasional dari hari Senin sampai Minggu. Ini tiketnya lebih murah daripada Gedung Sate ya teman-teman. Harga tiket masuknya itu 3.000 dan untuk pelajar itu sekitar 2.000 atau 2.500. Nah ini kita langsung masuk. Kondisinya sudah siang hari sekitar jam 11 atau jam 12, tapi masih rame ya teman-teman, karena walaupun di luarnya panas tapi di dalam itu adem banget, ber-AC. Nah di sini kita diminta atau dicek untuk tiket masuk yang sudah kita beli tadi ya. Museum Geologi ini memiliki koleksi berupa materi-materi geologi, mulai dari fosil, batuan, hingga mineral. Nah, semua koleksinya ini di dalam museumnya itu adalah hasil dari pengumpulan selama kerja lapangan di Indonesia sejak tahun 1850. Nah, tentunya sebagai monumen bersejarah, Museum Geologi ini berada di bawah perlindungan pemerintah dan merupakan peninggalan sejarah nasional ya teman-teman. Ini ada globe besar banget, bagi anak-anak tuh bisa sekalian belajar banget untuk di sini ya teman-teman. Nah, selain pembelajaran, di sini juga banyak game-games interaktif gitu. Jadi anak-anak tuh bener-bener gak bosen karena belajar doang tuh enggak, karena di sini tuh dia bisa bermain, bisa nonton film, bisa interaksi juga. Nah salah satunya lagi ini adalah contoh gamesnya. Ini tuh games yang jika kita ambil batunya terus kita taruh tengah, kita tuh bisa tahu ini batunya tuh batu apa, terbuat dari apa, kegunaannya tuh apa, kayak gini nih contohnya, dia langsung keluar di layar komputernya. Nah selain games tadi kita juga bisa nonton film-film kayak terjadinya gempa bumi, terjadinya tanah longsor, terjadinya gunung meletus. Ini tuh kita bisa ada simulasinya di sini.
Nah, selain itu kita bisa langsung pegang batu-batu yang ada di sini. Memang ada beberapa batu yang di dalam kaca, namun ada juga batu-batu yang bisa dipegang kayak gini nih. Dan di sini tuh ada scan barcode dan ada nama batunya. Batu itu cantik-cantik dan mengkilap banget, teman-teman. Nah, ini ada yang di dalam kaca yang tidak boleh kita pegang. Tapi kalau yang tadi itu kita bisa pegang, dan kalau kita pegang itu rasanya dingin banget, teman-teman, dingin banget. Nah, ini kita langsung naik ke lantai 2. Lantai 2 itu ada beberapa informasi atau pelajaran juga yang tidak kalah pentingnya. Nah, di sini kita naik tangga karena sedikit olahraga ya, gak apa-apa. Tapi bagi yang lansia atau disabilitas juga ada liftnya. Nah, kita langsung masuk di area lantai 2-nya. Kita ikut simulasi gempa bumi yang maksimal 3 orang. Jadi ini tuh bergetar dan kita bisa lihat layarnya sambil getar kayak kena gempa bumi. Oke, kita masuk ke ruangan berikutnya, itu adalah ruangan sejarah kehidupan. Ini tuh mulai dari fosil-fosil kayak ikan, masih ada batu-batunya juga. Dan ini tuh ada kerangka dinosaurus atau apa ya. Ini tuh iya benar, dinosaurus yang sudah punah ya, karena salah satu hewan yang sudah punah. Tapi ada juga mulai sejarah-sejarah kayak Meganthropus, Pithecanthropus. Semua ada di sini ya, teman-teman, untuk pembelajaran anak-anak. Nah, contohnya ini adalah tengkorak-tengkorak peninggalan zaman dulu. Nih, seperti Homo erectus, Homo sapiens. Di sini udah ada penjelasan juga yang bisa kalian langsung baca. Ini ada gambar yang zaman dulu itu mereka makannya dengan cara memburu. Dengan cara berburu hewan ditusuk. Itu di sini ada gambarnya dan ada penjelasan. Nah, akhirnya kita sampai di akhir video. Ini udah ada 2 vlog dari Museum Gedung Sate dan Museum Geologi. Semoga dapat menjadi pembelajaran buat kalian ya. Untuk lebih lengkapnya kalian pasti harus banget wajib datang ke 2 museum ini di Bandung. Terima kasih sudah menonton. Tungguin kita di vlog berikutnya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.